Shalom alaihim bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, peserta Sekolah Tinggi Alkitab, kita masuk di dalam pelajaran nomor 041 ya. Pelajaran nomor 041 ini dari Bilangan pasal 17 ya. Lalu loncat ke Bilangan pasal 20. Ya saudara, Bilangan pasal 17 dan Bilangan pasal 20 nanti ada beberapa poin yang penting ya. Kenapa ini kita ambil loncat 17 langsung 20? Karena kita ambil poin-poin yang penting yang ada benang merahnya nanti ya. Baik, Bilangan 17 ayat 1 sampai 4. Semua kepala suku Israel diberi tongkat. Loh, kok diberi tongkat ya? Ya. Diberi tongkat, lalu semua tongkat itu dimasukkan dalam kemah di hadapan tabut perjanjian. Ya. Jadi suku Israel semua jumlahnya berapa? 12. Semua diberi tongkat. Terus 12-12-nya tongkat itu ditaruh di dalam kemah ya, di hadapan tabut perjanjian. Saudara tahu tabut perjanjian ada itu apa, itu dibuat dari khusus ya, secara khusus ya. Itu lambang kehadiran Allah ya. Terus ayat 5 sampai dengan 8, tongkat Harun bertunas ya, berbunga dan berbuah badam ya. Tongkatnya bertunas, berbunga, berbuah ya. Terus kuisnya, apa maksudnya tongkat bertunas, berbunga, berbuah? Itu tanda apa sih? Nah, itu kuisnya ya. Kemudian kuis lagi, tongkat yang berbunga, mana, dan kedua loh batu yang berisi 10 perintah Allah itu sekarang ada di mana? Ya ini loncat ya. Jadi tongkat Harun yang berbunga, kemudian mana, segumer mana ya. Terus apa itu? Kedua loh batu, duplikat tentunya, bukan yang asli kan dipecahkan oleh Musa. Kedua loh batu 10 perintah Allah yang duplikat itu sekarang ada di mana ya saudara-saudara ya. Kenapa masalah ini penting saudara ya? Kita tahu semua bahwa sekarang ini Israel sedang akan membangun bait Allah ketiga ya. Bait Allah ketiga itu salah satu komponennya harus ini dia, yang tongkat Harun berbunga, segumer mana, dan kedua loh batu yang ditaruh di dalam satu tempat ini harus ketemu. Katanya sih sudah ketemu. Makanya sekarang Israel sudah pindah toh ibu kotanya ke Yerusalem, terus akan membangun bait Allah ketiga. Ya, ini syaratnya harus ketemu nih yang namanya 3 komponen, tiga hal, yaitu tongkat Harun yang berbunga, berbuah itu, berbuah badam ya. Kemudian segumer mana, Anda tahu mana kan? Ya disebut roti surga itu. Kemudian 2 loh batu, duplikat ya. Duplikat 2 loh batu yang ditulis oleh Musa ya. Itu syarat untuk mendirikan bait Allah itu ya. Nah sekarang kita loncat di Bilangan pasal 20 ya. Kita loncat di Bilangan pasal 20. Tadi Bilangan pasal 17 itu benang merahnya itu ya. Jadi sekarang Bilangan 20 ayat 2 sampai 5. Umat Israel bersungut-sungut karena tidak ada air di padang gurun. Ya kalau di padang gurun itu sudah pasti sulit air ya. Air adalah menjadi salah satu
penyebab kadang-kadang orang marah ya, rebutan air pun terjadi ya, bersungut-sungut karena air di padang gurun, itu ya sudah hal biasa ya. Nah, kali ini orang Israel di ayat 2 sampai 5 di Bilangan 20 kembali bersungut-sungut. Kemudian nah ini dia, ini peristiwa ini harus tidak boleh gagal memahami para mahasiswa sekolah tinggal kitab ya. Di ayat 9 sampai 8, Musa dan Harun memukul bukit batu. Lalu keluarlah air. Disebut mata air Meriba. Tapi yang jadi masalah adalah Tuhan menganggap Musa dan Harun dosa gara-gara soal air Meriba ini ya. Lalu kuisnya, apa dosa Musa dan Harun soal air Meriba ini ya. Kemudian kuisnya lagi, apa hukuman Tuhan kepada Harun dan Musa gara-gara dosa dan salah fatal soal air Meriba. Saudara-saudara, kita ke depan dulu ya, melangkah ke depan. Musa dan Harun itu akhirnya kan tidak masuk ke tanah Kanaan. Ya. Ya, Musa dan Harun ini Anda tahu toh, Musa ini walaupun ditunjuk oleh Allah, tapi Musa ini sebenarnya saya mengatakan apa ya, bandel Musa ini ya. Musa ini bandel, udah ditunjukin mujizat luar biasa, belah laut Teberu, masih saja pengen Tuhan tunjukkan dong wajahmu ya. Termasuk soal air Meriba, dia membuat kesalahan fatal di depan Allah. Menurut Allah fatal di Musa ini. Dulu sudah lupa nyunatin anaknya tuh, mau dibunuh, terus dan lain sebagainya lah. Musa ini walaupun dipilih oleh Allah, tetapi bandel nih anak nih, orang ini bandel nih ya. Kali ini soal air Meriba ini akhirnya Tuhan menghukum Musa dan Harun. Ujung-ujungnya Musa Harun nggak bisa masuk Kanaan ya. Jadi itu kuisnya, tolong uraikan ya toh, tolong jelaskan ya. Sebenarnya tidak hanya satu ini kesalahan Musa ya. Musa itu bandel ya, orang bandel kayak gitu ya. Ya pasti dihukum oleh Tuhan. Nah, hukumannya adalah tidak masuk ke tanah Kanaan. Baik saudara-saudara, itu pelajaran nomor 041 ya. Saya sudah bacakan dan inilah benang merahnya yang kita harus tangkap, yaitu yang pertama bahwa ada 3 komponen itu, yaitu tongkat Harun yang berbunga, segumer mana, dan 2 loh batu ya. Itu karena itu syarat nanti mendirikan bait Allah. Kemudian benang merah kedua adalah soal kesalahan Musa dan Harun soal air Meriba. Demikian sudah saya sampaikan. Shalom aleihim. Bismillah, haleluya, amin.